Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, topik pembahasan kita tentang potensi ekonomi lingkungan. Sahabat semua, kita mulai pembahasannya dari potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum, berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, contohnya seperti tanah, air, dan hutan, serta sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, contohnya seperti gas, minyak bumi, timah, dan batu bara. Kemudian, potensi sumber daya alam Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan sumber daya alam kemaritiman. Berikut penjelasannya masing-masing. Sumber daya alam hutan. Sumber daya alam hutan memberikan peranan signifikan dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018, Indonesia mengalokasikan 63% atau seluas 120,6 juta hektar daratannya sebagai kawasan hutan. Kemudian, fungsi kawasan hutan Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Hutan produksi yaitu kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan produksi, contohnya produksi kayu dan rotan. Sedangkan secara ekonomis, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya dengan memanfaatkan potensi yang terdapat dalam hutan produksi. Bagi yang menggunakan atau mengelola hutan produksi, harus seizin atau persetujuan pemerintah. Berikutnya hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang difungsikan sebagai penjaga keteraturan air dalam tanah, menjaga tanah agar tidak terjadi erosi, serta mengatur iklim sebagai penanggulangan pencemaran udara. Hutan konservasi. Hutan konservasi yaitu hutan yang berfungsi menjaga serta melindungi keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna. Hutan konservasi diklasifikasikan ke dalam dua kawasan, yaitu kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Yang pertama, kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam adalah perlindungan suatu kawasan berupa kekayaan alam, baik tumbuhan dan satwa. Kawasan suaka alam dibedakan menjadi dua, yaitu cagar alam dan suaka marga satwa. Apa itu cagar alam? Cagar alam adalah kawasan suaka alam dengan ciri khas berupa tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya yang perlu dilindungi, sehingga kelangsungan hidupnya terjadi secara alami. Sedangkan suaka marga satwa merupakan suatu kawasan suaka alam dengan ciri khas berupa keunikan dan keanekaragaman jenis satwa, sedangkan tujuan kelangsungan hidup yang ada di dalamnya dapat dilakukan pembinaan. Yang berikutnya kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam merupakan satu kawasan hutan yang memiliki ciri khas dengan fungsi pokok memberi perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta memanfaatkan sumber daya hayati dan ekosistemnya secara lestari. Kawasan pelestarian alam dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Taman Hutan Raya. Taman Nasional adalah suatu kawasan dengan ekosistem asli, dimanfaatkan untuk tujuan penelitian dan ilmu pengetahuan dengan pengolahan sistem zonasi. Taman Wisata Alam merupakan kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk rekreasi dan pariwisata. Sedangkan hutan raya merupakan kawasan yang dilestarikan dengan tujuan mengoleksi tumbuhan dan satwa untuk dimanfaatkan bagi ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan, budaya, pariwisata, serta rekreasi. Pemanfaatan sumber daya hutan sebaiknya melibatkan dan memberdayakan seluruh unsur masyarakat, serta mendorong mereka untuk menggunakan seluruh potensi yang dimiliki secara penuh.